Apa kabar saudara? Salam damai. Saya Pendeta Riani Suharja mengajak saudara untuk berbincang-bincang, merenungkan bersama makna atau isu tentang orang ketiga. Saudara, menjadi topik yang sangat hangat di kalangan baik orang yang menikah ataupun tidak menikah adalah isu orang ketiga. Kenapa sih ada orang ketiga? Dari beberapa orang yang saya ajak bercakap, saudara, bisa jadi orang ketiga terjadi karena kebiasaan yang dilakukan tidak henti-hentinya selama bertahun-tahun. Itu menimbulkan kebosanan. Duh, bosan banget ya ngobrol kayak gini terus. Sangat informatif. Lalu tidak ada bunga-bunga atau letupan dalam percakapan pacaran ataupun pernikahan. Apalagi kalau sudah sibuk ngurus anak ada yang sakit, atau harus ada konsentrasi pada satu hal, di mana kita mengerjakannya bersama hanya sebatas kerjasama yang mengandalkan penugasan di antara kedua belah pihak. Maka kebiasaan itu menjemukan sekali. Lalu alasan ada orang ketiga karena ada kesalahan yang ditumpuk biasanya, saudara, dan tidak diselesaikan. 1, 2, 3, kata Petrus, 7 kali. Sudah 7 kali kok kayaknya saya gak tahan lagi ya hidup sendirian menanggung kesalahan pasangan yang membuat saya muak, jijik, atau kesal, marah, curiga, dan sebagainya. Sehingga saat mereka tidak mampu menyelesaikan, mencapai titik jenuh. Dan ketika titik jenuh itu terjadi, maka kita mulai berpikir atau terbuka. Kalau ada relasi yang lebih menyenangkan, lebih membawa sukacita, bahagia. Yang ketiga, saudara, alasan kenapa ada orang ketiga, ada godaan yang lebih menarik. Dia lebih lucu, dia lebih menyenangkan, dia membuat seperti ada butterfly in my stomach. Ada bunga-bunga yang berbekaran di tengah-tengah padang rumput yang hijau, atau di tengah padang gurun yang sepi dan garing. Pertanyaannya, saudara, berbahayakah orang ketiga dan perlukah dicegah? Sebetulnya isu orang ketiga, jangan cemburu dulu, saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4a dikatakan, kasih itu kan sabar. Kasih itu baik hati, ia tidak cemburu. Cemburu itu ekspresi loh, saudara. Saat seseorang marah karena orang yang dicintai dan dikasihinya, perhatiannya direbut oleh orang lain. Fokusnya berpindah dari kita menjadi orang lain. Cemburu bisa juga terjadi akibat perlakuan orang tersebut tidak lagi mengistimewakan atau memprioritaskan kita. Nah, jika perhatian yang sangat istimewa dan menjadi prioritas itu ditujukan pada orang ketiga, maka muncullah cemburu dan kemarahan besar terjadi, bahkan bisa sampai pengadilan. Sebetulnya kan cemburu itu ungkapan rasa cinta yang sangat besar ya, saudara, karena tidak rela kehilangan. Dan Alkitab mengatakan, apa? Kasih itu tidak cemburu. Kenapa tidak cemburu? Karena cemburu itu berasal dari sikap egois. Sehingga membatasi orang yang kita cintai atau kita sayang, dan membuat orang itu tidak berharga atau diri kita merasa tidak bernilai. Nah, saudara, bagaimana sih mengendalikan dirinya? Buat saya, dalam pernikahan bersama dengan suami saya, percaya atau trust itu paling penting. Pernikahan yang langgeng dan solid bukan karena ada cinta buta yang menggebu-gebu, bukan karena saya prioritas pertama buat suami saya dan suami saya prioritas pertama buat saya. Pernikahan yang solid dan bertahan sampai akhir bukan karena cinta buta, bukan hanya karena egoisme cinta dan selfishness dalam diri kita,
seperti pertama kali pendekatan, pacaran, atau pernikahan. Pernikahan yang solid dan bertahan adalah karena pernikahan itu sehat. Sehat dalam cinta yang disebut cinta philea atau persahabatan. Saya membayangkan pernikahan itu bukan seperti dua tangan dengan 5 jari yang saling bertaut satu dengan yang lain. Buat saya ini terlalu egois, saudara. Sementara hidup saya dan suami itu penuh dengan perbedaan, kesibukan, dan pertemanan atau bahkan persahabatan yang berbeda-beda. Sahabat saya tidak harus menjadi sahabat suami saya. Itu idealnya dan indahnya mungkin menurut sebagian orang. Tapi yang pasti dalam perjalanan pernikahan ada satu komitmen untuk tetap setia. Menjalin yang paling penting dalam hidup, yaitu komunikasi dan kepercayaan bersama dalam sebuah komitmen. Bagaimana dengan 4 lainnya? 4 lainnya bisa jadi orang kedua, ketiga, keempat, atau kelima yang ketika kita bersama mereka justru bisa menambah semarak dan menambah sukacita dalam kebersamaan pernikahan. Itu sebabnya bagaimana sih tips menghadapi orang ketiga dalam pernikahan? Sejauh saudara saling mempercayai, saling komitmen dan setia, orang ketiga, keempat, kelima, dan keenam bisa ada dalam hidup kita. Kasih kita bisa terbagi untuk sebanyak-banyaknya orang. Compassion atau belas kasihan kita bisa muncul kepada banyak orang, bahkan kepada fokus orang-orang tertentu saja. Tapi ada 3 tips. Yang pertama, saudara, percayalah siapapun orang ketiga itu hanya bunga-bunga dalam kehidupan. Tapi berjanjilah bersama pasangan bahwa komitmen dan kesetiaan kita hanya pada pasangan dalam ikatan yang tidak mungkin tergantikan dalam satu hal itu. Carilah satu hal yang mengikat, yang membuat saudara dan pasangan merasa ini kita, Tuhan telah mempersatukan kita, dan kita dipanggil untuk jadi berkat buat 4 lainnya. Yang kedua, kalau ada orang ketiga, keempat, dan kelima, bicarakan batasan tanpa rasa curiga dan tanpa selfishness atau egoisme dalam hati. Bicarakan sampai sejauh mana? Sejauh mana kecemburuan yang sehat? Ada cemburu yang tidak sehat loh, saudara. Bicarakan kecemburuan mana yang sehat. Misalnya seperti dalam pernikahan kami. Kalau kamu memprioritaskan dia lebih daripada aku dan siapapun di dalam keluarga inti kita, aku cemburu. Tapi itu bukan berarti menghalangi ada orang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, saudara. Itu boleh ada semua itu dengan privasi yang ada. Tapi percayalah bahwa dalam satu hal ini kita bersama. Dan kita saling menjaga untuk demi pernikahan sampai maut memisahkan. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita merasa orang ketiga, keempat, dan kelima bisa membuat komunikasi kita menjadi semakin miskin dengan pasangan, justru itu yang perlu kita perbaiki. Tingkatkan kualitas percakapan dengan pasangan sehingga pasangan dan kita semakin yakin bahwa kita dua yang tidak terpisahkan dalam komitmen di dalam Tuhan. Apakah saudara mau melakukannya berdua? Diperlukan kesepakatan dan komitmen kepada Tuhan. Tuhan memberkati pernikahan saudara dengan terus bukan mencurigai orang ketiga, tapi menjadi berkat buat orang ketiga, keempat, dan kelima. Tuhan memberkati pernikahan saudara untuk terus sehat secara komunikasi, secara intimasi, secara cinta dari surga yang terus akan diteruskan dan dibagikan buat sesama. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.